Baik, etika evaluasi pendidikan ini merupakan bagian atau rangkaian dari konsep dasar ya, masih awal, yang kemarin mungkin belum sempat saya sampaikan. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga bahwa melakukan evaluasi itu tidak serta-merta nanti melakukan seenak atau dalam tanda kutip itu sesuka kita begitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita jadikan patokan supaya nanti pelaksanaan evaluasi itu juga bisa lebih terstruktur, tertata, dan mendapatkan hasil yang baik begitu ya. Sehingga etika ini meskipun nanti merupakan bentuk konseptual atau teoritis, tapi itu penting juga sebelum nanti kita merancang desain instrumen, kemudian melakukan dan memberikan judgement kepada hasil. Nah, etika evaluasi pendidikan ini sendiri akan bersinggungan dengan salah satu mungkin mata kuliah atau materi lain yang memang itu penting perlu kita sampaikan. Ya, meskipun itu bukan menjadi materi inti, dalam hal ini adalah kajian ilmu filsafat, tetapi itu menjadi penting karena integrasi dalam disiplin ilmu, lintas ilmu itu menjadi penting juga karena tidak mungkin satu ilmu, khususnya dalam ilmu pengetahuan itu nanti hanya berkisar pada satu hal saja. Dia akan berinteraksi dengan itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa etika itu kan berkenaan dengan hal yang sifatnya afektif. Jadi kalau dalam evaluasi pun juga kita melihat ada 3 poin penting. Kajian terkait aspek kognitif, afektif, dan psikomotor itu menjadi kajian utama juga karena akan melihat bagaimana proses ketiga aspek tersebut itu nanti bisa diukur, kemudian bisa dinilai dan diberikan bisa apa istilahnya itu rekomendasi terkait dengan hasilnya. Nah, sekali lagi terkait dengan etika itu dalam ilmu filsafat kita akan mengetahui bahwa etika itu menjadi salah satu bagian penting dalam kajian ilmu filsafat. Ya, ini untuk menghantarkan saja ya. Ada 4 hal yang terkait dengan apa istilahnya itu kajian ilmu filsafat yang biasanya dilakukan. Mungkin yang Anda sudah mengambil mata kuliah filsafat bisa jadi nanti ini sudah pernah diajarkan atau mungkin ketika belum ya menambahkan referensi saja. Yang pertama logika ya. Nah, kenapa logika ini menjadi penting? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu dalam bahasa sederhananya dia harus make sense, masuk dalam akal pikiran kita, masuk dalam logika kita. Artinya apa? Sesuatu hal yang memang dia ada pembuktiannya secara empirik, secara data lapangan ya, kemudian mungkin juga nanti dikuatkan dengan data-data statistik karena dalam evaluasi salah satu aspek pentingnya adalah pengukuran. Nah, pengukuran itu berkenaan dengan kuantifikasi yang kemarin mungkin sudah kita sampaikan. Kuantifikasi itu pemberian angka atau pengangkaan. Makanya dalam ilmu pengetahuan, salah satu hal yang biasanya menjadi patokan itu adalah hal tersebut atau materi tersebut itu masuk logika atau tidak. Ya, ini mungkin secara ideal seperti itu di luar konteks yang lain ya, tetapi dalam ilmu pengetahuan akan dicari apa istilahnya hal yang logis dari pemikiran tersebut. Nah, logika sendiri itu merupakan sebuah bentuk jalan pikiran. Ini pemahaman sederhana atau pengertian sederhana saja ya. Jadi kalau logika secara umum, secara teori saya yakin banyak sekali, tetapi kita hanya berpikir secara sederhana saja. Jalan pikiran manusia yang masuk akal tadi, make sense. Masuk akal itu artinya, oh ini menjadi nalar kita itu bisa menerima itu. Atau dengan kata lain, logis. Nah, kenapa ini penting? Karena logika ini juga nanti akan berkenaan ketika kita memberikan penilaian terhadap sesuatu, maka otomatis kita akan berpikir secara rasional, logis ya. Oh, kalau anak yang dia mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan target, maka logikanya dia tidak paham atau dia tidak tahu, sehingga dia tidak bisa mengerjakan. Nah, itu hal-hal sederhana yang nanti berkenaan dengan logika. Ya, kalau dia tidak tahu, dia tidak paham, kok nilainya bagus, berarti kan ada sesuatu hal yang bermasalah, kan begitu. Bermasalah dalam artian apa?
kan secara logis dia tidak paham di kelas, ketika dijelaskan ya dia cuma tidak mendengarkan, bermain sendiri, atau mungkin menguap-nguap misalnya gitu, ngantuk dan sebagainya, tapi kok dia hasilnya bagus. Nah, berarti kan ada sesuatu hal, ya. Meskipun bisa jadi nanti ada kasuistik 1, 2, 3 siswa yang memang dia punya kognitif yang bagus, sehingga kadang menerima suatu pelajaran itu ya cepat, dan dia merasa apa istilahnya sudah cukup tahu dengan mendengar dan sebagainya. Nah, itu biasanya anak-anak yang kemarin punya kemampuan kognitif yang tinggi, ya. Aptitude yang kemarin kita sampaikan, ya, aptitude, jadi kecerdasan yang memang dia miliki. Tetapi secara logis kita melihat bahwa general atau umum itu ya orang ketika dia paham dia akan bisa, ketika dia nggak paham ya logikanya dia tidak bisa, gitu. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana konsep dasar logika itu nanti mendasari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, ini yang masuk pada ranah yang akan kita bahas nanti, yang disebut dengan etika. Etika itu apa? Sebuah bentuk nilai moral, value, sesuatu hal yang dianggap nanti menjadi kebaikan atau keburukan. Karena nilai nanti ada yang nilai yang baik dan nilai yang buruk. Nah, adanya nilai moral ini yang berkenaan nanti dengan kesepakatan orang, bisa konsensus, bisa nanti legal, aturan yang dimunculkan, maka dia nanti menjadi sebuah norma. Nah, norma ini sesuatu hal yang tidak legal dalam artian konsensus, kesepakatan saja. Contoh misalnya di apa namanya, di konsep orang Jawa misalnya, ketika kita berbicara dengan orang tua yang tidak menggunakan bahasa yang semestinya, atau dalam hal ini adalah bahasa kromo atau kromo inggil, ya, bahasa yang tinggi untuk orang-orang yang lebih tua dari kita, maka itu disebut dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak baik atau norma yang tidak baik, karena itu sudah menjadi konsensus, menjadi kesepakatan di masyarakat Jawa, misalnya begitu. Atau misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua juga ada norma-norma yang secara kolektif oleh masyarakat itu diambil sebagai suatu hal yang baik dan buruk. Makanya nanti akan berbeda antara norma di suatu tempat dengan yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana kita nanti menciptakan sebuah etika. Bisa jadi atau mungkin seringkali terjadi itu berbeda di setiap tempat, kan begitu. Seperti kasus-kasus yang tadi kita sampaikan. Nah, ketika norma itu menjadi sebuah pedoman, ya, konsensus itu menjadi sebuah hal yang dijadikan panduan, baik untuk individu atau untuk kelompok, maka dia nanti akan bisa mengatur tindakan dan perilakunya. Nah, kemudian hubungannya dengan evaluasi apa, Pak? Misalnya begitu ya, ada pertanyaannya begitu. Ya, etika dalam melakukan evaluasi itu nanti juga berhubungan. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Bagaimana misalnya guru melaksanakan evaluasi, maka dia punya etika-etika yang harus dipegang. Siswa sebagai subjek atau objek yang dikenakan oleh evaluasi, dia juga punya etika, dia punya sesuatu hal yang dipegang. Nah, ini konteks secara filosofis bagaimana sebuah bentuk apa istilahnya itu pembelajaran misalnya dalam dunia pendidikan, kemudian nanti akan dilakukan apa istilahnya itu proses evaluasi begitu ya. Nah, etika-etika dalam dunia pendidikan ini penting. Nah, kenapa? Kita bisa melihat bahwa, mohon maaf misalnya kita agak sedikit melebar ya, hasil dari pembelajaran sekarang itu karena kondisi ya, kita melihat bahwa globalisasi, modernisasi, dan sebagainya yang tumbuh kembang luar biasa, maka ternyata ada satu hal terkait dengan etik, itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Kita bisa melihat bagaimana misalnya tingkat pendidikan yang semakin tinggi, tetapi juga berbanding apa istilahnya itu tidak lurus dengan perilaku. Ya, kalau kita bisa lihat secara umum lah, bagaimana orang-orang yang pintar, orang-orang yang jabat, dia punya kekuasaan, kemudian dia melakukan sesuatu hal yang di luar norma,
entah norma agama, norma sosial, norma etika secara umum ya, melakukan korupsi dan sebagainya, itu kan satu hal yang secara pendidikan harusnya dia tidak seperti itu. Makanya dalam dunia pendidikan output ini menjadi penting, yang kemudian memunculkan pendidikan karakter. Itu adalah salah satu hal yang ditekankan sekarang. Kenapa? Orang harus punya karakter. Karakter dalam artian apa? Sesuatu hal yang menjadi pedoman bagi dirinya ketika dia melakukan tindak tanduknya atau perilakunya. Ya, orang sekarang berpikir, oh kalau seperti itu baik enggak? Kalau di tingkat masyarakat dianggap tidak baik, maka logikanya dia tidak melakukan. Tetapi ketika dia tetap melakukan dan itu dianggap oleh masyarakat menjadi satu hal yang tidak baik, maka dia yang bermasalah. Kan begitu. Nah, ini kita bisa melihat sendirilah, Anda nanti bisa mencermati, menilai sendiri bagaimana sih kondisi kita saat ini, begitu ya. Nah, satu hal yang menarik yang mungkin perlu kita share juga bahwa beberapa negara-negara yang punya pendidikan yang kuat, yang maju, yang tinggi, itu ternyata mempunyai atau mendudukkan etika itu menjadi dasar dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran atau pendidikannya. Kita bisa lihat misalnya contoh sederhana saja lah di dekat kita, Singapura misalnya gitu ya. Singapura, orang buang sampah itu satu hal yang aib, gitu ya. Satu hal yang aib, artinya apa? Orang membuang sembarangan itu secara etik dia tidak akan diterima oleh masyarakat. Ya, meskipun mereka bukan sebagai negara yang mayoritas Muslim misalnya gitu, tetapi secara nilai-nilai kemasyarakatan itu diterapkan betul. Ya, jadi kita bisa lihat di sana itu ketika orang buang sampah sembarangan bisa didenda dan dendanya jauh lebih besar. Atau kita berbicara di Jepang misalnya begitu ya. Kita bisa lihat mungkin kalau yang laki-laki suka lihat bola gitu ya. Jepang itu bagaimana supporternya itu sangat-sangat bersih. Mereka ketika melihat pasca pertandingan ada kotoran diambilin semua meskipun mereka kalah misalnya gitu. Itu kan sebuah bentuk etika yang luar biasa. Ya. Jadi ada kasus juga ketika orang Indonesia pernah ada yang cerita itu ke sana membuang sampah sembarangan. Dan kemudian ada orang Jepang yang mengambil sampah tersebut kemudian memasukkan ke tong sampah. Kemudian dia mendatangi orang yang membuang sampah sembarangan tersebut. Dan yang diucapkan itu luar biasa apa? Terima kasih. Jadi terima kasih itu artinya dia diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi bukan memarahi orang yang membuang sampah. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa dan itu diawali dalam konteks yang kecil khususnya dalam dunia pendidikan. Makanya kalau kita bisa lihat di Jepang itu, pendidikan itu menjadi satu hal yang sakral, satu hal yang sangat diagung-agungkan. Ya, Anda bisa lihatlah nanti begitu ya. Jadi dalam praktiknya aja kita bisa lihat. Jepang itu ketika sekolah, mereka diajarkan banyak nilai-nilai etika yang kemudian mendasari itu tadi mereka. Mereka sangat menghargai pendidikan. Ya, saking dianggap suci seperti layaknya mungkin nilai-nilai agama, kita bisa lihat di Jepang itu sekolah sepatu itu dilepas. Ya. Jadi dijejer, mereka masuk ke ruangan itu benar-benar merasa ini sesuatu hal yang apa istilahnya itu tadi suci begitu loh. Benar-benar jadi kalau orang sekolah itu memang benar-benar niat mereka ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Dan itulah yang kemudian menjadi dasar-dasar mereka punya nilai-nilai moral yang baik, begitu ya. Nah, itu saya kira bisa menjadi gambaran saja bahwa secara sederhana kita juga harus mencontoh, meniru. Dan itu sekali lagi nanti bersinggungan dengan banyak institusi, ya, sekolah, pemerintah, masyarakat, individu, itu memang menjadi sebuah lingkaran atau circle yang dia harus bersama-sama mau dan mampu melakukan itu. Kalau yang melakukan hanya satu atau dua pihak, maka kemungkinan agak susah juga. Ya, misalnya dari pemerintah saja, masyarakat kemudian tidak mensupport, sekolah tidak mensupport. Ya, individu masing-masing juga tidak mensupport. Itu juga akan susah jalannya.
Ya, atau sebaliknya misalnya sekolah mensupport tapi beberapa aspek apa namanya itu elemen-elemen lain tidak mendukung, itu juga bermasalah gitu ya. Nah, ini terkait dengan etika, konsep dasarnya begitu. Kemudian yang berikutnya tadi sesuai dengan yang kita sampaikan ada 4 minimal kajian dalam ilmu filsafat, yaitu yang ketiga estetik. Estetika ini sedikit berbeda dengan etika. Jadi kalau etika tadi terkait dengan nilai-nilai moralitas, estetik ini terkait dengan kepekaan manusia pada seni dan keindahan. Nah, ini saya hanya mengambil definisi dari KBBI ya. Kalau dari secara teori, yakin banyak nanti teori-teori yang dimunculkan oleh para ahli. Kita ambil sederhananya saja. Artinya kita mencoba untuk menggarisbawahi bahwa keindahan itu menjadi satu hal yang ditekankan dalam estetika. Seorang melihat sesuatu yang bagus, misalnya apa? Di rumah orang tua kita misalnya menanam apa itu namanya itu? Pohon hias gitu ya, terus kemudian berbunga indah. Nah, itu kan secara estetik kita melihat itu suatu keindahan. Tetapi kadang juga ada nanti orang-orang yang melihat keindahan itu berbeda dengan pandangan orang lain. Nah, kuncinya adalah ketika dia tidak bersinggungan dengan norma tadi atau etika. Makanya estetika itu juga akan biasanya berkenaan dengan etika. Ya, nanti kalau misalnya kita melihat sesuatu hal yang apa namanya berbeda di luar dari norma masyarakat, meskipun seseorang tersebut menganggap itu keindahan, maka itu juga perlu di apa istilahnya itu ya, di inilah disepakati dengan masyarakat itu ya. Nah, ini estetika. Kemudian yang keempat itu berkenaan dengan yang namanya epistemologi. Nah, apa epistemologi itu? Ya, saya hanya juga mengambil sesuatu hal yang sederhana yang disampaikan oleh Jujun Sumantri. Beliau menyampaikan bahwa epistemologi itu merupakan cara berpikir manusia. Dalam hal apa? Menentukan dan mendapatkan ilmu. Ya. Nah, mendapatkan ilmu bagaimana? Dengan cara menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Entah kemampuan secara kognitif, afektif, atau psikomotor. Jadi kalau seseorang itu nanti punya kemampuan berpikir, daya berpikir kritis, ya bisa melakukan analisa-analisa terkait dengan apapun, maka secara epistemologi dia menggunakan kemampuan dirinya untuk lebih mengembangkan itu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sesuatu hal yang nanti dilakukan itu nanti akan berkenaan dengan cara berpikir seseorang. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu hal, dia tidak berpikir imbasnya atau dampaknya, ya maka kalau dalam kajian filsafat secara epistemologi, dia tidak bisa mensinkronkan cara berpikirnya dengan apa yang dilakukan. Gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, etika itu berkenaan dengan moral tadi, ya. Hidup bagaimana bermoral baik. Makanya nanti kalau kita targetnya adalah menjadi seorang pribadi yang baik, maka etika itu kita junjung menjadi dasar. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah bagaimana kita itu mempunyai kepribadian yang luhur, berkarakter. Yang berkarakter itu artinya apa? Ada aspek-aspek dalam diri kita yang kemudian menjadi sebuah karakteristik, sebuah ciri bagi kepribadian seseorang. Ya kan? Oh, orang tersebut atau siswa tersebut rajin belajar, giat membaca, ya rajin membantu orang tua, disiplin, pintar. Itu kan ciri-ciri yang muncul dari kepribadian seseorang. Dan itu nanti dibutuhkan sebuah bentuk pembelajaran, pendidikan, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan moral, dia akan merupakan sebuah pandangan hidup. Orang yang punya tujuan hidup yang baik, maka dia akan mengarahkan pada moral-moral yang baik. Kemudian moral itu juga berkenaan dengan keagamaan, nilai-nilai yang ada, yang diajarkan, yang terkandung, diserap, dilakukan, itu biasanya berkenaan dengan nilai agamanya. Ya, bagaimana agama mengajarkan kebaikan, kemudian menginformasikan sesuatu hal yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Itu kan sudah disampaikan.
Kemudian moral juga berkenaan dengan kepercayaan, adat kebiasaan masyarakat, dalam hal ini nanti berkenaan dengan tadi norma. Sekali lagi norma itu nanti menjadi panduan dan bisa dalam sebuah tempat berbeda antara norma satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan etika. Etika profesi. Kita masuk pada berkenaan dengan dunia pendidikan. Nah, etika profesi ini merupakan sebuah bentuk menjalankan profesi. Sederhananya begitu. Jadi, ketika kita menjadi seorang pendidik atau guru, maka ada etika-etika profesi yang muncul. Ya, Anda bisa lihat nanti dan harus membaca ya, wajib membaca sebagai seorang calon pendidik atau guru, yaitu Undang-Undang ya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana kan secara nasional itu sudah disebutkan oleh pemerintah apa saja sih yang harus dilakukan, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang pendidik, apa saja yang menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh pendidik. Itu muncul di sana. Sehingga kita nanti akan tahu, oh ketika saya harus lulus besok, saya harus mencapai kompetensi-kompetensi ini. Apa bentuknya? Misalnya terkait dengan kompetensi pedagogi, bagaimana ilmu-ilmu kita dalam mengajar, strategi pembelajaran, pengetahuan dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita berkenaan dengan aspek kompetensi profesional, kemudian kepribadian, kemudian sosial, itu kan menjadi satu hal yang penting untuk apa istilahnya itu dilakukan begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada tujuan nanti berkenaan dengan etik. Ya. Sampai sini mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu, silakan sebelum nanti kita lanjut. Kira-kira paham nggak apa yang saya sampaikan? Insya Allah paham, Pak. Oke, yang lain ya, harapannya juga nanti bisa. Baik, kalau enggak, saya lanjut dulu. Nah, tujuan dari etika ini adalah bagaimana nanti menyeimbangkan antara tujuan dan manfaat evaluasi. Jadi ada tujuan kita melakukan evaluasi, kemudian ada manfaat evaluasi, yang itu nanti berkenaan dengan hak dan kepentingan pihak yang dievaluasi. Artinya etika itu nanti dalam dunia pendidikan juga harus memperhatikan, misalnya, mohon maaf ya, masing-masing siswa itu punya kemampuan, punya apa istilahnya ya, kelebihan kekurangan masing-masing, dan itu nanti tidak bisa dipaksakan. Ya, ketika memang seseorang siswa dia punya kemampuan terbatas terkait dengan aspek kognitifnya, ya itu nanti minimal dia mencapai target yang ditetapkan saja. Karena bisa jadi dia punya kemampuan lain. Apa? Psikomotor misalnya, ya. Jadi secara kemampuan kognitif dia kurang, tapi di aspek yang lainnya dia punya kemampuan yang lebih misalnya. Nah, tugas dari sekolah itu seperti itu. Bagaimana nanti kita menciptakan atau mengembangkan potensi yang ada di siswa. Jadi kan masing-masing punya potensi nih ya. Entah potensinya nanti berkenaan dengan kognitif, ya, afektif atau psikomotor. Kemudian tugas sekolah adalah bagaimana mengelola potensi-potensi ini menjadi sebuah kompetensi. Jadi ini clue-nya. Ingat, potensi dikembangkan menjadi kompetensi. Orang yang berkompeten itu apa? Orang yang punya keahlian, ya. Entah secara kognitif, afektif, psikomotor, ya. Dan keahlian itu nanti terkait dengan passion kita juga masing-masing. Apa ya? Keinginan kita dalam apa, ya. Bisa jadi saya yakin Anda ini meskipun masuk di dunia PAI, ya, Anda lulusnya menjadi seorang calon guru, bisa jadi tidak semua nanti akan menjadi guru atau pendidik, ya kan? Ada yang punya passion-passion tertentu, dan itu nanti berkenaan dengan kompetensinya. Ada yang ternyata ahli dalam bidang IT, maka bisa jadi dia akan memanfaatkan kompetensi dia untuk kepentingan kedepannya menjadi pekerjaan, menjadi satu hal yang ditekuni, gitu ya, sebagai jalan hidupnya dan sebagainya. Jadi itu tujuannya. Nah, di etika sekali lagi dia nanti menyeimbangkan antara tujuan dan manfaat. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan
terkait dengan etika evaluasi. Yang pertama, yaitu terkait dengan integritas. Nah, integritas itu nanti apa? Yaitu sesuatu hal yang dia dapat dipercaya, adil, ya, tulus, atau dalam hal ini tanpa pamrih dalam melakukan dan melaporkan evaluasi. Nah, ini berkenaan misalnya dengan kompetensi dari guru. Jadi ketika melakukan evaluasi, harapannya guru itu nanti memberikan sesuatu hal yang dia apa istilahnya itu adil, sehingga nanti dapat dipercaya. Contoh misalnya, ketika Anda besok mau mengajar, maka Anda harus membuat sebuah bentuk rancangan desain pembelajaran yang disebut dengan RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Atau kalau dalam dunia perkuliahan disebut dengan RPS, ya. Nah, ketika kita membuat RPP tersebut, maka semua unsur yang akan diajarkan itu dimasukkan, ya, berkenaan dengan proses pembelajarannya, ya, lamanya, jamnya berapa, materinya apa saja, medianya apa, kemudian nanti cara mengevaluasi proses pembelajaran hasilnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Jadi evaluasinya bentuknya apa? Oh, tes. Tesnya bentuknya apa? Tes tertulis. Tes tertulis bentuknya apa? Multiple choice, pilihan ganda, isai, atau praktek dan sebagainya. Itu nanti pilihan-pilihan yang diambil. Sehingga ketika itu dilaksanakan di awal, diberikan pemahaman, disampaikan, itu nanti menjadi adil. Siapa yang melakukan sesuai dengan target tersebut dan dia mendapatkan hasil yang baik, maka secara tidak langsung memang dia sudah memenuhi. Tapi kalau misalnya ternyata dia tidak paham, tidak tahu, kemudian dia tidak bisa mengerjakan, nah ketika tidak bisa mengerjakan kemudian bisa jadi mencontek temannya atau melakukan hal di luar itu, ya berarti anak tersebut juga tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, gitu ya. Nah, integritas ini wajib dimiliki seorang pendidik supaya nanti ketika melaksanakan dan melaporkan evaluasi itu sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan apa yang ditargetkan. Misalnya siswa mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal atau kemampuan minimal dia harus lulus 75 misalnya skornya. Maka dia harus mencapai itu minimal. Oh, ternyata dari 20 anak yang lulus itu sesuai 75 itu atau di atasnya hanya 15. Yang 5 itu nanti kurang atau tidak lulus. Maka ini perlu disampaikan. Kenapa? Karena itu tadi bisa jadi anak tersebut mungkin secara kemampuan kurang dari temannya. Atau bisa jadi juga guru dalam melaksanakan pembelajaran belum sesuai sehingga siswa pun tidak paham. Nah, nanti ada dua pihak yang kita perlu evaluasi, begitu ya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, kemudian dalam hal ini ketika kita berbicara kejujuran itu adalah semua aspek tadi yang saya sampaikan. Metodenya, kemudian temuan-temuan itu nanti sesuai. Itu disampaikan sehingga siswa juga tahu nanti apa saja sih yang akan dinilai begitu ya. Apakah nanti dari sisi keaktifan, dari sisi hasilnya, kemudian dari sisi pengerjaan tugasnya, kemudian dari sisi apa istilahnya itu lupa. Kepribadiannya, etika dan sebagainya lah begitu itu nanti masuk. Itu nanti tergantung guru dalam melakukan penilaian. Kemudian memastikan keahlian dalam kompetensi tim yang memadai, artinya guru wajib mempunyai kompetensi terkait dengan itu. Merancang, mendesain, melakukan, mengevaluasi hasil yang dilaksanakan. Nah, kemudian mengungkapkan konflik kepentingan dan mengelola perselisihan secara efektif. Artinya apa? Akan terlihat nanti ketika kita membuat instrumen yang baik, kemudian akan terlihat siapa saja sih siswa-siswa yang punya kemampuan atau hasil yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, ternyata tadi misalnya, oh Pak, kita bisa melihat guru itu sebenarnya nanti dia punya kemampuan untuk mengidentifikasi siapa saja sih yang punya kemampuan atau anak-anak pintar bahasanya begitu ya dengan yang tidak pintar. Nah, itu nanti dia akan terlihat. Nah, ternyata kok ketika diujikan anak tersebut misalnya yang biasanya tidak
tadi itu tidak memperhatikan macam-macam lah. Kok dia nilainya bagus? Maka ini menjadi catatan. Nah, catatan ini bukan berarti catatan yang negatif. Bisa jadi anak dengan punya kemampuan yang kognitif yang kuat tadi, istilahnya anak yang cerdas lah begitu ya. Bisa begitu, atau bisa juga memang anak tersebut memang tidak punya kemampuan kognitif yang baik, tetapi melakukan hal-hal di luar kewajaran, apa misalnya mencontek misalnya gitu. Nah, itu tadi satu hal yang kemudian menjadi catatan dalam pelaksanaan evaluasi. Supaya apa nanti konflik antara yang dievaluasi atau yang mengevaluasi itu nanti bisa diselesaikan begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu berkenaan dengan akuntabilitas. Ya, kalau tadi berkenaan dengan integritas, maka yang kedua berkenaan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Secara sederhana transparan gitu ya. Jadi mengambil tanggung jawab atas semua tindakan evaluatif, menghormati kehormatan dan memastikan transparansi. Ya itu tadi adil, jujur dalam hal pemberian informasi tadi, ya. Jadi semua diinformasikan supaya nanti terlihat apa yang akan dilakukan, apa yang akan diujikan, apa hasilnya itu nanti akan terlihat di situ. Nah, penjelasannya ini secara sederhana adalah tadi mengambil tanggung jawab keseluruhan nilai, kualitas, memastikan dokumen menyeluruh dan transparansi terkait dengan tujuannya, desainnya, keputusan, metode, temuan evaluasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, responsif terhadap dampak dan konsekuensi. Yaitu tadi, tidak terduga. Misalnya adanya pihak yang dievaluasi bahwa merasa itu bukan hasil yang sebenarnya, misalnya gitu. Nah, itu nanti bisa untuk dilakukan akuntabilitasnya itu. Nah, kemudian yang ketiga, poin pentingnya adalah kebaikan bersama. Evaluasi itu kan sebenarnya dilakukan untuk bagaimana antara yang mengevaluasi dan yang dievaluasi itu nanti mendapatkan hasil yang diinginkan. Guru punya target siswa tadi minimal KKM, siswa mendapatkan nilainya. Siswa pengen lulus dengan nilai KKM tadi. Nah, ini kan perlu dilakukan sebuah bentuk apa istilahnya itu proses ya untuk memunculkan kebaikan bersama keduanya begitu ya. Jadi saling menguntungkan lah artinya terkait dengan apa yang dilakukan antara guru dan juga siswa. Meminimalisir kerugian dan mengurangi ketidakadilan. Artinya nanti subjektivitas kadang memang muncul, tetapi itu nanti menjadi sebuah hal yang perlu kita minimalisir atau bisa menjadi sebuah salah satu aspek instrumen penilaian. Jadi misalnya tadi, secara kognitif bisa jadi anak tersebut punya kemampuan rata-rata atau tidak terlalu menonjol. Tetapi di aspek yang lain bisa jadi dinilai. Makanya dalam RPP nanti kita membuat apa saja sih yang dimungkinkan untuk dinilai tadi. Ya, tidak hanya tadi misalnya presensi, kedisiplinan, terus kemudian komunikasi atau keaktifan, kemudian sikap. Nah, sikap dan perilaku ini juga penting tadi misalnya. Ternyata anak tersebut tidak punya sikap atau perilaku yang menghormati temannya, menghargai gurunya dan sebagainya. Itu bisa menjadi catatan juga gitu ya. Tuh. Nah, artinya juga nanti penjelasannya bahwa dalam hal apa istilahnya kebaikan bersama tadi juga semuanya mempunyai kontribusi yang positif ya. Kemudian memaksimalkan dari manfaat yang diharapkan dari evaluasi. Kemudian meminimalisir potensi ancaman tadi atau bukan ancaman bahasanya apa sebenarnya kerugian dari para peserta. Jadi artinya nanti ketika guru membuat instrumen yang baik, maka harapannya kan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Jadi guru juga punya tanggung jawab nanti membuat instrumen-instrumen yang baik begitu. Terakhir terkait dengan etika itu adalah aspek menghormati. Jadi dalam melaksanakan evaluasi itu juga nanti kita perlu melihat sesuatu hal yang secara afektif ya. Jadi misalnya apa? Harga diri ya, baik peserta atau guru. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana budaya itu bisa berbeda. Artinya siswa itu mungkin punya budaya-budaya yang berbeda. Contoh misalnya siswa yang dia berasal dari luar daerah. Sehingga nanti itu juga perlu
hormati ya. Kemudian terkait dengan kalau kesejahteraan itu terkait misalnya ada anak-anak yang mungkin punya kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dengan anak-anak yang kemampuan ekonominya lebih rendah, maka guru tidak boleh nanti membeda-bedakan itu. Karena sekali lagi tugas guru atau pendidik itu nanti kan dia akan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, bukan berkenaan dengan yang lain. Ya, ketika nanti dikembangkan, otomatis ya kemampuan siswanya seperti apa. Ya, banyak sekali siswa-siswa yang mohon maaf dia punya kemampuan ekonomi yang kurang, tetapi pintar anaknya. Nah, itu yang dihargai nanti. Artinya apa? Siswa bisa melakukan tugas kewajibannya dan mendapatkan hasilnya itu dengan baik. Begitu ya. Nah, artinya itu tadi partisipasi dari peserta didik dan juga yang dilakukan oleh guru itu nanti tidak apa namanya itu berbeda lah begitu ya. Menjamin kepekaan budaya tadi misalnya berbeda kultur ya, siswa yang mungkin dari luar daerah tadi dengan perbedaan yang ada di apa istilahnya tempat-tempat yang dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Kemudian memastikan tadi itu tindakan kenaan dengan ya prinsip hak asasi manusia lah, baik nasional atau secara internasional. Tadi itu dalam proses pembelajaran tidak melihat apakah siswa itu kaya atau miskin begitu ya, tetapi potensi yang dimiliki itu yang harapannya dikembangkan. Ya, tetapi itu kan kadang menjadi penilaian Pak kan begitu misalnya. Ya, itulah makanya pintar-pintarnya pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan juga guru sebagai orang yang menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran di kelas itu nanti harus memastikan itu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan adil dan transparan. Baik, saya kira ini terkait dengan etika yang nanti berkenaan dengan dunia pendidikan khususnya evaluasi. Nah, nanti silakan Anda bisa menggali lebih banyak lagi berkenaan dengan itu. Kita hanya memberikan sebuah gambaran bahwa etika sekali lagi menjadi satu hal penting dalam proses evaluasi. Ya. Baik, ada yang mau mengomentari? Silakan. Bisa difahami nggak kira-kira? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Gimana? Belum sarapan apa? Atau masih sambil rebahan? Halo? Atau ditinggal yang lain? Gitu. Ya, ini kayak saya radio itu ya. Ya, mendengarkan. Baik, kalau belum ada, saya akan coba lanjutkan materi yang kedua ya. Ya, silakan nanti diperhatikan sebentar. Saya coba buka terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau yang tadi terkait dengan etika, kemudian yang kedua ini sudah mulai masuk pada bagaimana kita mengembangkan sebuah instrumen ya dalam evaluasi tadi. Ya, nanti pengembangan instrumen ini sebenarnya kita nanti perlu mempraktekkan gitu ya. Insya Allah nanti kalau di pertemuan berikutnya bagaimana sih membuat instrumen untuk pelaksanaan begitu ya terkait dengan evaluasi. Nah, kita coba untuk menjelaskan terlebih dahulu instrumen dalam kaitannya dengan evaluasi. Konsep dasarnya seperti apa. Nah, kita di sini mungkin judulnya adalah tes sebagai instrumen penilaian pendidikan. Karena nanti ada instrumen yang sifatnya itu tes dan non-tes begitu ya. Nah, kita awali dulu di sini. Pengertian instrumen secara sederhana ya seperti ini. Nanti kalau Anda bisa mencari apa namanya pengertian-pengertian lain yang lebih
banyak itu nanti saya yakin bisa Anda cari sendiri begitu ya. Tetapi secara sederhana poinnya seperti inilah sederhananya. Jadi instrumen itu merupakan alat. Instrumen itu alat. Alat untuk apa? Untuk mencari atau mengumpulkan informasi. Makanya namanya instrumen itu nanti dia akan dipakai di semua bidang, semua aspek yang akan dilakukan misalnya gitu ya. Terkait nanti dunia pendidikan, ekonomi, politik, keagamaan dan sebagainya itu nanti bisa dalam hal seperti itu untuk melaksanakan apa, entah evaluasi, entah pembuatan apalah yang berkenaan dengan itu. Nah, dalam pengumpulan informasi ini, maka nanti dia perlu sesuatu hal yang dipakai ya, atau alat yang dipakai itu. Nah, biasanya pengumpulan informasi dalam dunia pendidikan itu nanti ada yang sifatnya pengukuran dan non pengukuran. Nah, pengukuran itu apa? Nanti kembali kepada materi yang sebelumnya yang dimaksud dengan pengukuran itu apa? Mengukur sesuatu hal yang harusnya diukur. Ya, contoh misalnya ketika kita akan mengukur tinggi badan kita, kemudian mengukur berat badan kita, mengukur jarak rumah kita ke sekolah, itu berarti dia harus punya apa istilahnya itu instrumen-instrumen yang dipakai untuk mengukur tersebut. Jadi ketika kita mengukur tinggi, maka yang dipakai adalah sentimeter, meter, begitu ya. Kemudian kalau berat badan ya kilogram, gitu ya. Kemudian kalau yang jarak ya bisa menggunakan meter tadi atau kilometer dan sebagainya. Itu beberapa hal yang sudah menjadi ketentuan untuk mengukur itu. Kita tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak pas. Tadi misalnya mengukur tinggi badan menggunakan kilogram, maka dia tidak pas. Nah, ketika tidak pas ini, itu yang disebut dengan kevalidan tadi. Kalau dia tidak pas berarti tidak valid. Kalau pas dia valid begitu ya. Nah, pengumpulan yang lain di luar pengukuran ada yang disebut dengan non pengukuran. Nah, nanti kita bahas di berikutnya begitu ya. Kita fokus pada ini dulu. Nah, pengukuran itu adalah sebuah bentuk kegiatan. Pengukuran itu merupakan sebuah bentuk kegiatan yang sistematik. Masih ingat yang disebut dengan sistematik? Apa kira-kira? Kemarin di awal saya sering sampaikan ada yang disebut dengan sistematik, ada yang disebut dengan sistemik. Ada yang masih ingat? Apa yang disebut dengan sistematik? Nah, ini konsep dasar sekali nih. Apa kira-kira? Izin coba jawab, Pak. Silakan, Mbak Siva. Seingat Siva, sistematik itu berlangsung berkali-kali dan dalam pelaksanaannya itu bisa ada yang berubah gitu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Siva. Yang lain? Baik. Apa yang disampaikan oleh Mbak Siva tadi mungkin bisa kita lebih spesifikan ya. Sistematik itu prosedural. Sederhananya begini aja. Prosedural itu apa? Ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau tadi ada yang disebut dengan perubahan, itu yang disebut dengan sistemik tadi. Misalnya kita melakukan sebuah upaya sistematik dalam dunia pendidikan. Apa? Siswa yang masuk pertama kali input sekolah, masuk dia sebagai siswa baru, dia akan dilakukan apa? Misalnya pengenalan sekolah, pembelajaran awal, dasar-dasar, kemudian baru meningkat. Nah, itu kan prosedural, sistematik dilakukannya. Nah, dalam setiap proses itu mesti nanti ada perubahan atau ubahannya itu. Apa? Misalnya dari yang sebelumnya anak belum tahu sekolah ini, ketika di awal dikenalkan, oh ini sekolahnya, kulturnya seperti ini, budaya sekolahnya begini. Nah, dia tahu kan, ada berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian diajarkan pembelajaran awal, konsep-konsep dasarnya. Oh, siswa semakin tahu. Nah, itu yang disebut dengan sistemik gitu ya. Jadi ada prosedur atau tahapannya, ada hasil ubahannya, hasil perubahan dari apa yang dilakukan, ya. Sederhananya begitu.
Nah, pengukuran itu juga sama, yaitu melakukan sesuatu hal yang sistematis, artinya dilakukan secara prosedural untuk menentukan angka atau mengkuantifikasi. Nah, ini poin pentingnya. Anda perlu garis bawahi untuk mengkuantifikasi atau menentukan angka pada objek atau gejala. Ya tadi misalnya kita mengukur berat badan, kita mengukur tinggi, kita mengukur jarak, itu maka dia ada pengangkaannya, ada skornya. Kalau itu hal yang tidak terlihat ya, hal yang terlihat ya. Ada juga nanti gejala-gejala yang dia tidak terlihat. Misalnya apa? Motivasi, minat, konsentrasi, ya kan? Keseriusan dan sebagainya. Itu nanti juga akan bisa diukur karena dia merupakan gejala. Agresivitas misalnya. Oh, ternyata kok banyak sekali sekarang siswa-siswa yang dia agresif gitu ya, sering marah, mudah marah. Apa sih? Nah, itu suatu hal yang sifatnya itu gejala gitu. Dan nanti bisa diukur juga. Nah, ada banyak yang kemarin mungkin sudah sempat kita sampaikan tadi, misalnya bagaimana kita mengukur motivasi seseorang. Motivasi kan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat. Kita kan tidak tahu, Anda kuliah misalnya begitu, motivasinya benar-benar hanya memenuhi kewajiban jadwal kuliah atau benar-benar mencari ilmu, kan itu kita tidak terlihat, tidak tahu. Nah, untuk mengukurnya apa? Nah, nanti bisa menggunakan instrumen-instrumen untuk mengetahui itu. Jadi perlu diangkakan, oh kalau yang semangat poinnya berapa, kurang semangat berapa, tidak semangat berapa, ya. Sangat tidak semangat berapa. Itu nanti kan ada beberapa poin yang dikuantifikasi, diberikan angka untuk mengetahui hasilnya. Kemudian yang berikutnya, tes itu ada dua hal yang bisa dijadikan pemahaman. Yang pertama sebagai kata kerja, yang kedua sebagai kata benda. Nah, maksudnya apa kalau sebagai kata kerja? Misalnya saya sedang tes, berarti artinya kita sedang melaksanakan tes. Beda misalnya nanti apa bentuk tesnya. Nah, itu dia menjadi sebuah alat. Makanya tes sebagai kata kerja itu adalah kegiatan yang sistematis untuk mengangkakan atau mengkuantifikasi potensi. Artinya tadi itu, kita mengerjakan sesuatu hal. Berbeda dengan yang tes sebagai kata benda. Dia merupakan seperangkat pertanyaan yang jawabannya ada unsur benar dan salah. Nah, ini yang perlu diingat. Tes mesti ada unsur benar dan salah. Sekali lagi, tes itu ada unsur benar dan salah. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu nanti ada komponen-komponen yang benar salahnya. Entah nanti bentuknya itu benar salah, kalau dulu sekolah kan masih ada yang kemudian multiple choice atau pilihan berganda atau pilihan majemuk, kemudian isai, kemudian ada lagi mungkin yang lain yang dia menjadi apa istilahnya itu contoh-contoh dari bentuk tes begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi tes itu ada benar dan salah, instrumen lain yang nanti bisa juga bentuknya pertanyaan atau pernyataan, tetapi tidak ada unsur benar dan salah, maka instrumen tersebut dinamakan instrumen tes. Dalam hal ini nanti bisa skala atau angket. Atau kuesioner biasanya begitulah ya. Ketika Anda mungkin bertanya sesuatu dengan menggunakan kuesioner, maka dia tidak ada unsur benar salahnya. Terus yang membedakan apa, Pak? Gitu kan? Yang membedakan adalah itu dia akan mengarahkan pada kondisi masing-masing kita yang sebenarnya seperti apa. Tadi itu misalnya contoh ketika kita melihat motivasi siswa sekolah, masuk sekolah. Itu kan kita tidak bisa lihat secara konkret begitu kan. Makanya perlu stimulasi. Bentuknya apa? Pertanyaan atau pernyataan yang nanti akan mengindikasikan kecenderungan seseorang tersebut arahnya apa? Apakah memang benar-benar nanti motivasinya baik? Bukan motivasi tinggi misalnya gitu ya. Ketika mungkin ada sebuah pernyataan ya, saya semangat untuk melaksanakan perkuliahan di pagi hari. Nah,
pernyataan ini nanti akan mengarahkan pada kecenderungan masing-masing. Dia tidak ada benar dan salahnya kan? Karena pernyataannya adalah saya semangat melaksanakan perkuliahan di pagi hari. Nah, kemudian orang yang menjawab itu akan melihat kecenderungan dirinya. Oh, apa ya saya? Oh, benar, saya semangat ketika kuliah di pagi hari. Maka nanti instrumen jawabannya, dia tidak benar salah. Tapi tadi misalnya, sangat setuju, misalnya gitu ya. Terus kemudian setuju, kemudian tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, misalnya gitu. Jadi, orang akan menjawab sesuai dengan ada yang wah saya sangat setuju karena saya pada saat pagi selalu senang, selalu gembira. Tapi ada juga yang setuju tapi saya kurang misalnya gitu. Dia masuk pada setuju atau tidak setuju. Wah, saya kalau kepagian juga tidak apa namanya itu tidak senang misalnya gitu dan sebagainya atau tidak semangat ya. Nah, itu nanti menunjukkan bagaimana instrumen tersebut kondisi yang dialami oleh masing-masing. Jadi bukan benar dan salah. Jadi setiap jawaban yang disampaikan itu tidak ada unsur benar salahnya, tetapi menunjukkan saja kecenderungannya. Nah, kemudian tes ini memiliki tingkat kesulitan dan daya beda, ya, karena dia membuat sebuah bentuk kriteria benar dan salah tadi, menunjuk kepada kriteria benar dan salah, maka dia ada karakteristik terkait dengan tingkat kesulitan dan daya bedanya. Ya, Anda mungkin merasakan ya ketika di perkuliahan misalnya di awal dulu loh, kok rata-rata dosen menggunakan pertanyaan soal-soalnya itu isai. Nah, sebenarnya isai itu dia ada kemungkinan tingkat kesulitan dan daya beda yang tertentu gitu ya. Contoh misalnya ada 4 soal isai. Soal 1, 2, 3, 4. Nah, dosen atau ya dosen lah katakanlah yang menggunakan itu, ketika nanti dia membuat soal itu, biasanya akan berpikir antara 1, 2, 3, 4 itu dia punya tingkat kesulitan yang berbeda. Misalnya yang satu konsepsi dasar ya terkait dengan itu, jadi pemahaman pengetahuan saja. Yang kedua sudah mulai masuk pada ranah yang lebih tinggi ya, yang ketiga, yang keempat semakin tinggi. Jadi skornya juga nanti bisa berbeda ya. Misalnya yang satu skornya nanti 15, yang dua 25, yang tiga misalnya 35, yang terakhir misalnya berapa? 45 atau 50, sesuai dengan itu. Maka tes itu biasanya dia akan melihat pada tingkat kesulitan dan daya beda. Atau misalnya soal-soal yang diberikan kepada anak-anak di tingkat sekolah, ya, SD, SMP, SMA, itu nanti juga akan berbeda. Jadi misalnya kita buat 10 soal, bisa jadi nanti soal yang mudah ada 2, yang 2 lagi agak susah, itu sukar, yang berikutnya sukar, yang berikutnya sukar sekali. Jadi ada kriteria yang ditunjukkan supaya nanti mengetahui tingkat kemampuan siswa pada apa. Misalnya tadi kalau yang mudah 2 bisa menjawab semua, agak sukar bisa menjawab semua, sukar. Nah, mulai sukar ini atau sulit, bisa jadi siswa itu sebagian ada yang bisa jawab, sebagian tidak. Ya. Atau yang keempat misalnya sulit sekali, maka nanti di situ sudah mulai terreduksi lagi menjadi siswa yang dia bisa mengerjakan sebagian atau sebagian siswa sedikit yang bisa mengerjakan, yang lain tidak bisa. Nah, nanti akan terlihat kategorisasinya. Oh, siswa yang mengerjakan pada level soal yang sulit ternyata sekian yang lolos. Soal yang sangat sulit ternyata sekian yang lolos. Itu sebenarnya nanti bisa terpetakan di situ. Jadi tingkat kesulitan dan daya beda itu nanti menjadi penting supaya kita secara tidak langsung mengukur kemampuan siswa. Ya. Dari 20 siswa misalnya ternyata yang mengerjakan sampai tahap sulit ada 10, sampai tahap yang agak sulit 10, yang sulit 15. Sisanya yang sulit sekali ternyata 5 orang misalnya tadi ya. Itu nanti akan terlihat. Baik, kemudian yang berikutnya ini pengukuran dan tes. Nah, ini gambaran sederhananya saja kita bisa melihat bahwa pengukuran itu adalah hal di luar. Kalau tes itu lebih spesifik di dalam untuk menunjukkan itu. Baik, kemudian yang berikutnya kita berbicara tes.
maka tes itu akan berkenaan dengan kemampuan kognitif otomatis, ya kan? Kenapa? Karena dia berkenaan dengan pengetahuan yang dia dapatkan, pengetahuan yang dia pahami, begitu ya. Nah, tingkat kemampuan kognitif masing-masing tadi berbeda. Makanya nanti ada standar yang biasanya dipakai atau menjadi acuan itu yang disampaikan oleh Bloom. Nah, Bloom ini membuat sebuah taksonomi atau urutan terkait dengan tingkat kognitif masing-masing. Apa itu? Nah, kita bisa melihat di sini. Taksonomi Bloom itu yang dia dari lot sampai hot. Lot itu apa? Lower order thinking skill. Artinya tingkat dari pengetahuan kognitif yang dia masih rendah. Kemudian yang hot apa? Artinya higher order thinking skill. Kemampuan dari siswa yang dia sudah tinggi. Nah, ini sudah kita coba buatkan bahwa yang disebut dengan lot itu yang dari area sini, aplikasi, pemahaman, pengetahuan, dia masih rendah. Kemudian yang hot itu yang di sini, analisis, sintesis, evaluasi. Itu ya sudah cara berpikirnya lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh. Jadi berpikir dengan tingkat daya kritis yang lebih tinggi begitu ya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita bisa melihat dari ciri-ciri kata kerja dalam peringkat tersebut. C1, C2, C3, kompetensi 1, 2, 3 tadi, kognitif 1, 2, 3 tadi, kita bisa melihat yang ini lots, itu bentuknya apa? Misalnya ketika kita masih menyebutkan, menghafal, mengidentifikasi, menuliskan, menunjukkan, itu pada kategorisasi pengetahuan tadi. Kemudian yang di sini membedakan, membandingkan, menjelaskan, mengilustrasikan, menduga, dan sebagainya. Itu pada kategori yang kedua. Atau yang tadi itu yang ketiga, implementasi, penerapan yang bisa menggunakan, menerapkan, membentuk, mengatur yang sifatnya itu nanti praktek gitu ya. Nah, yang terakhir terkait dengan kognitif 4, 5, 6. Menganalisis, nah itu sudah masuk pada situ, membandingkan, memprediksi, dan sebagainya. Kemudian mengkritik, menentukan keputusan, rekomendasi, ya, benarkan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir mengkreasi, ini sudah pada tahap yang tinggi, ya, merancang, mensintesis sebuah proposal, dan sebagainya. Contoh misalnya ketika Anda diminta untuk membuat paper, tugas, atau membuat besok proposal penelitian atau skripsi, itu nanti tahap Anda di sini. Sudah secara kognitif dia yang paling tinggi. Bagaimana? Meng-create, menciptakan ya. Jadi Anda sudah memahami semuanya, sudah bisa mempraktekkan, sudah bisa mengevaluasi, ya, sudah bisa memberikan sintesis hal yang baik, hal yang buruk, memberikan apa istilahnya itu celah-celah yang bisa ditambahkan dan sebagainya. Nah, berikutnya Anda yang terakhir adalah membuat itu tadi. Membuat, memodifikasi, menciptakan, mengembangkan, dan sebagainya. Itu udah pada tahapan ini. Jadi kalau yang kuliah, itu tahapannya di sini. Oke, begitu ya. Ini terkait dengan materi pengantar yang di pengembangan instrumen. Masih di awal, insya Allah nanti berikutnya kita udah masuk pada bagaimana membuat instrumen. Tesnya itu bentuknya apa. Kemudian penskorannya bagaimana. Kemudian analisisnya bagaimana. Baik, begitu. Silakan. Kalau ada yang mau menanggapi. Bapak, apakah PPT-nya bisa dikirim ke grup untuk dibaca-baca ulang? Ya, nanti akan saya kirimkan ya. Saya inikan dulu. Oke, yang lain? Ada yang mau tanya? Atau memberikan tanggapan, silakan. Ada? Cukup? Nah, ini sesuatu hal yang menarik ya. Diberikan pilihan-pilihan tapi tidak bisa untuk memberikan jawabannya gitu. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Ada dirasa cukup?
Tidak menjawab. Nah, gimana berarti? Kalau saya buatkan kuesioner biasanya gimana nanti hasilnya? Gimana? Ada yang mau menanggapi? Atau kita cukupkan? Cukup, Pak. Baik, Belum ada pertanyaan, Pak. ini mewakili yang lain ya. Kalau dirasa sudah cukup, itu tadi ya, mungkin yang sudah kita sampaikan sekali lagi terkait dengan evaluasi pendidikan, seperti yang sudah kita sampaikan dulu, dia adalah proses yang panjang, banyak tahapan ya, yang harus dilakukan, sehingga kita memang secara urut, ya urutannya itu harus memahami satu persatu, tidak bisa langsung serta-merta kita di akhir. Makanya saya dulu sampaikan bahwa mengevaluasi tidak serta-merta saya melihat seseorang ketika pembelajaran pertama, saya langsung bisa lihat ini pintar, ini tidak pintar, ini hasilnya baik, ini tidak baik. Tapi kita perlu tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, beberapa hal yang tadi disampaikan, salah satunya bagaimana kita nanti ada dalam proses tersebut, salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai etika dalam pelaksanaan evaluasi, dan kemudian juga kemampuan kita selaku besok seorang pendidik atau guru membuat instrumen dalam mengevaluasi. Nah, instrumennya nanti beragam, bisa banyak, tes, non-tes ya, dan sebagainya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira mungkin itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan coba untuk mempresensi ya. Davin Eliandra Tarwara, ada? Davin. Oke. Kemudian Muhammad Rosif Tasjudin. Hadir, Pak. Maida Fatma Rosyada. Hadir, Pak. Oke. Mbak Naila Arwa. Hadir, Pak. Irna Tri Juwana. Hadir, Pak. Azahra Sifa. Hadir Bapak. Indra Ektian. Hadir, Pak. Salamatus Salihah. Hadir, Pak. Oke. Nisa Nurbaiti. Hadir, Pak. Zulfi Adari. Zuri Novi. Hadir, Pak. Muhammad Ayis. Hadir, Pak. Cahya Gowinarta. Raihan Falihi. Mohon maaf, Pak. Saya Hadir, hadir. Pak. Saya, Pak. Oh ya, Raihan. Hadir, Pak. Syifa Fitria. Hadir, Pak. Hamzah Adan. Zaid Abdurrahman. Hadir, Pak. Winda Nur Fadilah. Hadir, Pak. Azkia Husnul Abidat. Hadir, Pak. Nasya Rida. Hadir, Pak. Eva Dwiyani. Hadir, Pak. Indri Listiana. Hadir, Pak. Zaini Saifa Rosana. Hadir, Pak. Reta Aprilia. Hadir Pak. Hero Akbar. Hadir, Pak. Mas Hero Akbar ini beberapa kali nggak masuk ya? Ya, Pak. Dining Sekar. Hadir, Pak. Rizky. Rizky. Hadir, Pak. Sri Ambarwati. Hadir, Pak. Suti Ahyana. Hadir, Pak. Muhammad Tafazai. Hadir. Nur Khalifah. Hadir, Pak. Risti Deli. Hadir, Pak. Naro Al-Auf Nuha. Naro. Mukti Kusuma. Sarah Nur Aziza. Hadir, Sarah Pak. Destan, maaf. Fatma Nur Aziza.
Hadir, Pak. Ilhamzah, Hadir, Pak. Afrani, Felda, Hadir, Pak. Latifah, Nurfadilah. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Semua sudah saya panggil. Ada yang belum? Maaf, Bapak. Aprilia Betan belum. Aprilia Betan. Iya, Pak. Oh, kok tidak ada di daftar saya? Pindah? Enggak, Pak. Oh, kok tidak ada ya? Aprilia Betan. Iya ya, Mbak. Kok nggak ada ya? Atau yang baru mungkin yang dulu ya? Oke, bisa masukkan ya. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada, kita mungkin akhiri terlebih dahulu untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sesuai tadi dengan 2 materi yang disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan hal yang nanti perlu berkenaan dengan itu akan saya sampaikan di grup. Saya kira itu kita akhiri bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.